Pemilu 2024 diramal menjadi salah satu katalis penopang pergerakan IHSG bertahan di atas level 7.000 sampai dengan akhir tahun ini. Hal ini disebabkan fundamental dan fiskal ekonomi Indonesia masih kuat dan sehat, serta kinerja emiten yang masih terjaga di tengah perlambatan ekonomi dunia. Tanya itu, banyak proyeksi dan analis yang meleset karena proyeksi suku bunga The Fed masih juga belum bisa ditebak kapan mencapai puncaknya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, di tengah situasi dan kondisi yang kian tidak pasti nih Pak, tetapi pemilu merupakan salah satu momentum yang menarik karena memang dianggap sebagai salah satu turning point kondisi perekonomian Indonesia, kestabilan politik, dan juga bagaimana masyarakat bisa menyikapinya di sektor ekonomi. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat, pertama pemilu ini dari tahun ke tahun selalu positif bagi pasar Indonesia ya. 99, 2004, 2009, 14, 19 gitu ya. Tahun 2019 waktu itu kenaikan pasarnya relatif lebih kecil ya daripada periode sebelumnya. Selalu ada jargon yang dibawa oleh pemimpin baru, harapan baru gitu ya, sehingga eh, ekonomi lebih membaik dan itu direspon pasar gitu ya dengan kenaikan gitu. Nah, harus kita akui memang sebenarnya Indonesia itu melalui beberapa periode pemilu dan terbukti bahwa pemilu kita selalu lancar gitu ya dan tidak ada konflik yang terlalu berarti dan sebenarnya masyarakat bisa menerima ya semua pemimpin yang ada karena bisnis tetap harus berjalan gitu. Jadi sebenarnya tahun pemilu ini malah waktu yang bagus untuk akumulasi saham ya karena biasanya sesudah itu ada rally di pasar keuangan. Mhm. Kalau Bapak tadi mengatakan memang ini momentum bagi para pelaku pasar untuk bisa mengambil momentum ya, terutama ketika kestabilan politik. Tapi di satu sisi dalam pekan ke depan mungkin sebelum sampai akhir Oktober sudah pasti akan ada calon wakil presiden. Nah, apakah ini juga merupakan salah satu poin yang ditunggu oleh para pelaku pasar dan investor yang mencermati kondisi politik Indonesia pada saat ini, Pak? Ya, nah ini juga salah satu yang kita pikir dinantikan pelaku pasar dalam negeri juga gitu ya, karena dua calon yang cukup kuat itu belum memastikan ya siapa kira-kira calon wakil presiden dan pemilihan wakil ini malah salah satu poin yang cukup penting karena bisa menentukan kira-kira siapa yang akan memenangkan pemilu. Kelihatannya dari tiga kandidat kemungkinan pemilu bisa berjalan dalam dua putaran gitu ya. Jadi putaran pertama nanti ada putaran kedua gitu. Nah, tetap positif bagi pasar Indonesia pertama karena dana untuk pemilu cukup besar masuk ke masyarakat mendorong perekonomian berjalan, kemudian dana kampanye ya yang keluar biarpun kali ini kampanye relatif pendek gitu ya yang terjadi yang diberikan periode kampanyenya, tetapi itu juga cukup positif ya karena gelontoran dana kampanye sendiri yang masuk ke masyarakat mendorong biasanya consumption lebih tinggi gitu ya, sehingga biasanya positif untuk sektor consumer goods. Pak, kalau kita lihat secara fundamental, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, kinerja emiten secara internal, kita tidak terlalu harus mengkhawatirkan. Tapi mungkin pekan ini kita menunggu rilis jumlah uang beredar dan perkembangan penyaluran kredit periode Agustus 2023. Bagaimana Bapak melihat dua katalis ini terhadap pergerakan IHSG sepanjang pekan ini, Pak? Ya, kalau kita pikir ekonomi dalam negeri masih cukup bagus ya, jumlah uang beredar biasanya masih terkendali, kemudian kredit juga disalurkan cukup bagus gitu ya, masih ada ekspansi kredit di sana karena ekonomi mulai pulih gitu ya. Jadi memang ada sedikit kendala kita adalah pasar sedikit hati-hati karena pekan lalu Federal Reserve kan setelah mengumumkan menahan tingkat suku bunga mereka, statement dari Jerome Powell sendiri menyatakan kelihatannya mereka masih akan menaikkan tingkat suku bunga. Dari plot tengah yang dia berikan, kita melihat peluang dia menaikkan 25 basis poin lagi di edisi pertemuan yang November. Nah ini yang nampaknya belum diantisipasi pasar ya kalau ada kenaikan di November ya. Mungkin pasar akan sedikit bergejolak karena potensi kenaikan di November sendiri. Nah ini yang pasti mempengaruhi juga dalam negeri gitu ya. Karena diperkirakan
Bank Indonesia bisa saja menaikkan tingkat suku bunga acuan kita ya kalau terjadi gejolak di pasar ketika Fed menaikkan tingkat suku bunga di edisi November gitu. Khawatirnya kalau seandainya terjadi tekanan pada nilai tukar rupiah, kemudian bunga kita spread-nya sangat tipis ya, jadi nol ya dengan Fed Fund Rate itu khawatir memicu outflow dana gitu. Nah, mungkin BI menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini yang agak kurang baik bagi kredit kita di dalam negeri gitu ya. Biarpun bunga relatif tinggi, nampaknya bank masih bisa mengantisipasi hal tersebut ya. Jadi kredit masih tetap bertumbuh dengan baik, kegiatan perekonomian nggak terlalu banyak terganggu gitu. Tapi kenaikan bunga yang sangat tinggi dan periode panjang itu khawatirnya ke depan akan mengganggu perekonomian dalam negeri. Dengan adanya kemungkinan The Fed akan menaikkan lagi suku bunga di bulan November, kira-kira bagaimana di Indonesia untuk menyikapinya? Apakah memang harus secara gratis menaikkan juga karena memang kondisi ini tidak bisa ditampilkan ya Pak, bahwasanya memang kita harus menyesuaikan emiten-emiten ataupun sektor perekonomian apa saja yang pasti terdampak dengan kebijakan kemungkinan ketika The Fed menaikkan lagi suku bunga di November mendatang Pak? Ya, sebenarnya yang pasar sangat perhatikan itu selain plot yang ditunjukkan oleh Federal Reserve kemungkinan ada kenaikan gitu ya posisinya karena mereka di 5,6 untuk tahun ini. Jadi 5,6 itu identik dengan 5,5 sampai 5,75, berarti ada 25 basis poin kenaikan. Tetapi yang jadi perhatian pasar adalah potensi lebih panjangnya ya periode bunga tinggi tadi. Karena tahun depan Federal Reserve kemungkinan hanya akan menurunkan 2 kali suku bunga mereka gitu. Padahal tadinya pasar berekspektasi ada 3 sampai 4 kali penurunan tingkat suku bunga. Nah, ketika Fed mulai menurunkan tingkat suku bunga, kemungkinan bank sentral kita ya dan berbagai bank sentral global kemungkinan juga akan mulai menurunkan tingkat suku bunga mereka gitu ya. Termasuk kalau kita lihat bunga tinggi ini kelihatan akan memancing Bank of Japan juga harus terpaksa menaikkan tingkat suku bunga mereka untuk menahan supaya tidak terjadi pelemahan nilai tukar. Jadi masalah besar yang sebenarnya kita hadapi juga bersama banyak negara-negara berkembang adalah pelemahan nilai tukar, potensi dana outflow dari pasar kita. Nah, itu yang akan mengganggu ya perdagangan dalam negeri, terutama pasar obligasi dan pasar saham kita. Pak, tapi kalau tadi dikatakan memang Jepang sendiri masih sangat terdepresi ya mata uang yennya. Kemudian juga, tapi mereka bisa mengontrol inflasi. Kalau kita bicara mengenai Tiongkok yang menarik, tadi beberapa referensi yang saya baca, mereka disarankan untuk menahan tidak banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro karena memang pertumbuhan ekonomi mereka slow sekali selama beberapa waktu ini. Kemudian di satu sisi juga bicara mengenai sektor properti, apa yang bisa berpengaruh dari Tiongkok nih Pak dengan kondisi perekonomian yang mereka masih sangat ambigu untuk menentukan kebijakan perekonomiannya Pak? Ya, ini cukup menarik bahwa Tiongkok ini kan sebenarnya lokomotif pertumbuhan di Asia gitu ya. Jadi tadinya orang berharap banyak Tiongkok sesudah pembukaan ekonomi mereka bisa langsung bergerak cepat mendorong negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk melakukan akselerasi pertumbuhan gitu. Karena pembukaan ekonomi Tiongkok itu positif sekali bagi pariwisata, kemudian bagi perdagangan ya, dan itu salah satunya ke perdagangan komoditas. Jadi sebenarnya itu cukup positif seharusnya bagi kita. Tapi momentum pemulihan mereka melambat gitu ya. Ternyata Tiongkok ini selama ini tumbuh tinggi itu karena sektor properti yang sangat ekspansi, kemudian infrastruktur pembangunannya yang sangat masif gitu. Nah sekarang dengan mengandalkan consumption dalam negeri, tahun lalu pertumbuhannya cuma 3%. Tahun ini pemerintah mereka cuma menarget pertumbuhan 5% gitu. Nah ini yang jadi masalah gitu. Nah di tengah upaya Tiongkok melakukan stimulus untuk mendorong perekonomian mereka, ternyata stimulus itu menekan nilai yuan gitu. Jadi ini yang menyebabkan banyak yang berpendapat lebih baik Tiongkok berhenti memberikan stimulus karena yuan mengalami tekanan ketika dia memberikan stimulus gitu. Nah, jadi ini yang agak mengkhawatirkan bagi pasar adalah ketika Tiongkok nggak stimulus, ekonomi dia melambat gitu ya, dan ini pasti punya pengaruh gitu ya. Pertama perdagangan dengan negara-negara lain pasti melambat gitu ya.
kemudian demand komoditas cenderung lemah gitu ya, menyebabkan harga komoditas cenderung tertekan turun gitu. Nah ini juga udah terlihat di kita, di mana kita kembali mengalami current account deficit gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya kita terus-menerus menunjukkan current account yang surplus posisinya. Pak, kalau dari benua biru Eropa sendiri bagaimana Anda melihat terkait dengan kebijakan ECB untuk menjaga suku bunga, sementara inflasi juga masih mengkhawatirkan di sana, udah juga kondisi perekonomian Jerman sendiri. Bagaimana Anda melihat ini terhadap Asia Pasifik, khususnya Indonesia, Pak? Ya, nah ini memang pekan ini kita menanti ya dari benua biru sendiri bahwa Kamis ada IHK ya inflasi Jerman gitu yang keluar diperkirakan turun ya ke 4,5 dari sebelumnya 6,1. Kemudian di Jumat sendiri ada inflasi zona Eropa yang diperkirakan juga turun ke 4,6 dari 5,2. Posisinya adalah memang harus kita akui tingkat inflasi ini jauh di atas target mereka yang 2% gitu ya. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir ini terlihat penurunan yang cukup signifikan dari tingkat inflasi di zona Eropa sendiri gitu ya. Jadi ini membuka peluang dan harapan bahwa Bank Sentral Eropa itu bisa menahan tingkat suku bunga gitu posisinya. Jadi karena terlihat juga indikasi yang kuat bahwa ekonomi sebagian negara Eropa itu mengalami tekanan turun ke bawah. Menjelang akhir tahun biasanya musim dingin gitu ya, dan komoditas energi yang merangkak naik ke atas ini tentu jadi ancaman tersendiri bagi zona Eropa sendiri. Karena mereka telah kehilangan suplai gas yang menjadi andalan mereka, baik untuk menjadi penghangat ataupun bagi industri ya, terutama di Jerman gitu. Jadi Eropa banyak question mark di sana gitu ya, bagaimana mereka bertahan dan bisa bertumbuh gitu ya, itu jadi pertanyaan besar. Dan dampak pelemahan yang terjadi di Eropa itu terlihat sekali di Tiongkok ya, karena biasanya kalau Eropa jelek, Tiongkok juga mengalami tekanan karena barang ekspor mereka masuk ke sana. Pak Hans, terakhir mengenai rekomendasi saham di antara sentimen global yang sangat begitu dominan pada pergerakan bursa hari ini. Silakan dengan informasi ya Pak. Ya, ada beberapa saham yang kita rekomendasikan beli ya. Yang pertama Akra ya, di posisi beli di 1440 sampai 1485, cut loss di bawah 1410, target kita 1550 sampai 1570. Kemudian BPKP juga ya, ini sideways posisinya beli di 95 sampai 97, cut loss di bawah 93, target kita 100 sampai 102. Kemudian Panin Bank ini mengalami koreksi tapi dari level yang atas ya. Jadi kita akumulasi beli di 1225 sampai 1255, cut loss di bawah 1200, target kita 1340 sampai 1400. Kemudian saham berikutnya adalah Buka ya. Saham Buka juga kemarin menguat, sekarang membuka peluang akumulasi kembali karena terjadi koreksi ya di 220 sampai 230. Cut loss di bawah 218, target kita 240 sampai 268. Kemudian ada Info juga kita rekomendasikan beli di 5650 sampai 5750, cut loss di bawah 5500, target kita 5950 sampai 6100. Kemudian yang terakhir MMCN, rekomendasi beli di 510 sampai 520, cut loss di bawah 500, target kita 540 sampai 565. Baik Pak Hans, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak.